dalam keadaan yang baik, akhir hidup kita dalam keadaan baik dan di atas tauhid. Ya. Pernah suatu hari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau berdiri di kuburan. Kemudian beliau pun menangis. Hatta tuballa lihyatuhu. Ya. Sampai jenggot beliau basah dengan tangisan beliau. Kemudian ada seseorang berkata kepada Utsman, "Tudkarul jannatu wan nar fala tabki wa tabki min hadha." Kata orang ini, "Wahai Utsman, engkau ketika disebutkan surga dan neraka engkau tidak menangis. Tetapi kenapa engkau menangis ketika engkau berdiri di kuburan?" Ya. Kemudian Utsman pun mengatakan sebuah perkataan yang luar biasa. Beliau menyebutkan hadis Nabi SAW. Kata Utsman, "Inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala." Sesungguhnya Nabi SAW pernah bersabda, "Innal qabra awwalu manazil min manazil al-akhirah. Fa in naja minhu fama ba'dahu aitharu min. Wa in lam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu min." Kata beliau, sesungguhnya Nabi SAW pernah bersabda, sesungguhnya kuburan itu adalah singgahan pertama dari singgahan-singgahan akhirat. Barang siapa yang selamat di alam kuburnya, di alam barzahnya, maka setelahnya akan mudah baginya. Dan barang siapa yang dia tidak selamat di kuburnya, diadab di kuburnya, maka setelahnya akan lebih susah baginya. Kemudian kata Nabi SAW, "Ma ra'aitu manzaran qad illa wal qabr afdal minhu." Saya tidak pernah melihat pemandangan yang lebih menyeramkan kecuali pemandangan di dalam kuburan. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wajar Utsman bin Affan menangis. Kenapa? Karena kengerian kubur saja luar biasa. Bagaimana dengan kedahsyatan pada hari kiamat kelak? Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika mensifati dahsyatnya hari kiamat kelak, ya, Allah katakan di dalam Al-Quran, kata Allah, "Yawma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasu sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid." Kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari kiamat ketika engkau melihat, ya, seorang ibu yang menyusui lalai daripada menyusui anaknya, dia tidak pedulikan lagi anak bayinya, ya. Karena dahsyatnya hari kiamat. Dan pada hari tersebut seorang wanita yang mengandung keguguran. Begitu goncangan syadid di hari kiamat. Dan engkau lihat manusia dalam keadaan mabuk, kata Allah, padahal mereka tidak mabuk, ya. Tetapi azab Allah lah azab yang sangat pedih, ya. Pada hari di mana seseorang lari dari saudaranya, lari dari ibunya, sang ayah, sang ibu lari dari anaknya. Kata Utsman, ya, jangankan kedahsyatan hari kiamat, di kuburan itu dahsyatnya luar biasa, azabnya luar biasa. Maka karena itulah aku menangis, karena kuburan ini penentu kita, di alam barzah ini penentu kita. Kalau orang tersebut di alam barzahnya, di alam kuburnya mendapatkan kenikmatan, maka dia tanda setelah dia keluar dari kuburnya, nanti di hari kiamat kelak dia mendapatkan nikmat lagi. Tetapi sebaliknya, ketika di kuburnya dia mendapatkan azab, mendapatkan siksaan, maka setelahnya pertanda orang ini akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan adab akhirat itu lebih keras, ya, lebih dahsyat daripada
adab kuburan. Ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berkata di dalam Al-Qur'an, memerintahkan kepada kita agar kita tidak mati kecuali dalam keadaan beriman dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati kecuali kalian mati dalam keadaan beriman, berislam kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita dan bahkan memerintahkan kita agar janganlah seorang itu mati kecuali dia mati dalam keadaan beriman, mati dalam keadaan berislam kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang didambakan oleh setiap muslim. Semua kita mendambakan kita itu mati dalam keadaan beriman, mati dalam keadaan Islam ketika kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Dan semua kita berharap agar mati kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Oleh karenanya pada kajian kita kali ini kita akan membahas ya, bagaimana seseorang tersebut ya agar dia mati dalam keadaan beriman, yaitu mati dalam keadaan husnul khatimah. Kita sering mendengar kata husnul khatimah. Apa itu husnul khatimah? Para ulama menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan husnul khatimah yaitu seorang hamba diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum dia meninggal, dia menjauhkan dari perkara-perkara yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala, dan dia bertaubat dari semua dosa dan maksiat yang dia kerjakan, dan dia menghadap kepada Allah dengan ketaatan, dengan amal-amal kebaikan, kemudian dia mati dalam keadaan baik. Ini yang dikatakan husnul khatimah. Seorang dikatakan husnul khatimah sebelum meninggalnya, sebelum dia wafat, dia menjauhkan dari perkara-perkara yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Baik itu dari perbuatan maksiat, baik itu dari perbuatan dosa, dan kehidupannya sebelum dia mati dia berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah ya yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya ketika Anas bertanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallah bi'abdi khairan ista'malahu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika seandainya Allah menginginkan kebaikan pada seorang hamba, ista'malahu, Allah jadikan hamba tersebut beramal. Anas tidak paham, sahabat yang mulia ini tidak paham apa yang dimaksud dengan ista'malahu, diamalkan. Sahabat ini bertanya, "Kaifa ista'miluhu ya Rasulullah?" Apa maksudnya Allah menjadikan dia beramal? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yuwafiquhu li'amalin salihin qabla mautih." Bahwasanya Allah maka ini pertanda, Bapak Ibu, kalau Anda orang tersebut sudah lanjut usia, sudah senja, kemudian orang tersebut beramal amalan saleh, melakukan ketaatan kepada Allah, bertanda antara kita diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita harus hati-hati. Seseorang ya sudah dia usia, tetapi orang ini tidak kunjung-kunjung beramal saleh, tidak kunjung
taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal soleh sebelum matinya, maka pertanda orang ini tidak diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tanda-tanda kebaikan atau tanda-tanda, kita dengarkan ini dulu. Seseorang ketika dia diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir hayatnya, sebelum dia meninggal banyak melakukan ketaatan, maka orang ini adalah orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tanda seorang tersebut mati dalam keadaan husnul khatimah itu bisa dirasakan oleh seorang mayit, bisa dirasakan oleh seseorang ketika dia sedang dalam keadaan sakratul maut. Orang yang dalam keadaan sakratul maut, dia bisa merasakan dia itu apakah dia mati dalam keadaan husnul khatimah ataukah dia mati dalam keadaan sul khatimah. Ketika dia merasa senang, ingin bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa senang ketika dia diwafatkan pada saat itu, maka orang tersebut tanda mati dalam keadaan husnul khatimah. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an. Kata Allah, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu
alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah di dalam kehidupan mereka, maka di saat-saat mereka dalam keadaan sakaratul maut, turunlah malaikat. Para malaikat tersebut memberikan kabar gembira kepada mereka, alla takhafu wa la tahzanu. Pada hari ini engkau jangan takut, engkau jangan bersedih. Maka orang mukmin ketika mendapatkan busyra semacam itu, dia senang ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kata Syekh Sa'di rahimahullah, ketika seseorang berada dalam keadaan sakratul maut. Makanya Nabi SAW pernah berkata kepada Aisyah, kata Nabi SAW, man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ahu. Barang siapa yang suka, cinta, ingin bertemu dengan Allah, maka Allah pun cinta, suka, ingin bertemu dengan dia. Wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'ahu. Kata Nabi SAW, barang siapa yang tidak senang, benci bertemu dengan Allah, maka Allah pun juga benci bertemu dengannya. Kemudian kata Aisyah, ya Rasulullah, faqulna nakrahul maut. Kata Aisyah, wahai Rasulullah, semua kita ini tidak senang dengan kematian, ya, tidak menyenangi orang itu diwafatkan. Kita semua tidak takut, tidak senang dengan kematian. Kemudian kata Nabi SAW, laisa kadzalik, bukan seperti itu wahai Aisyah yang aku maksudkan. Tetapi kata Nabi SAW, walakinnal mu'min idza busyira bi rahmatillah wa ridwanihi wa jannatihi ahabba liqa Allah, wa innal kafir idza busyira bi adzabillah wa sukhtihi kariha liqa Allah wa kariha Allah liqa'ahu. Kata Nabi SAW, bukan seperti itu hai Aisyah maksudku. Tetapi seorang mukmin jika dia diberitakan kabar gembira di saat-saat dia dalam keadaan sakratul maut, ya, maka dia, ya, merasa senang ketika dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang kafir ketika dia dalam keadaan sakratul maut, diberitakan kepada dia tentang azab Allah, dia akan disiksa nanti di alam kuburnya dan di hari kiamat, maka pun dia tidak senang kematian menjemputnya. Maka seorang muslim di saat dia sakratul maut, dia bisa merasakan apakah dia termasuk orang yang dalam keadaan husnul khatimah, ataukah dia termasuk orang yang dalam keadaan husnul khatimah. Dan itu dilihat, ya, ketika kecintaan dia, ketika dia ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama menyebutkan tanda-tanda husnul khatimah itu sangat banyak. Saya akan menyebutkan sebagian saja di antara tanda-tanda husnul khatimah. Tanda-tanda orang-orang itu mati dalam keadaan baik. Tanda yang pertama, seseorang tersebut mati dalam keadaan baik, ya, yaitu ketika di akhir hayatnya dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kata Nabi SAW, man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir hayatnya dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Subhanallah. Di dalam keadaan sakratul maut, orang itu sangat susah untuk menyebutkan kalimat la ilaha illallah, ya. Karena syaitan itu akan datang dengan sekuat tenaga menggoda manusia agar manusia tersebut dia mati dalam keadaan kufur, dia mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ketika seorang dalam keadaan sakratul maut, orang yang di sekitarnya yang menyaksikan, menyuruh, ya, mentalkinkan orang yang hendak dalam keadaan sakratul maut kalimat la ilaha illallah, agar dia bisa mengucapkan kalimat tersebut, ya. Dan tentu, ya,
Seseorang ketika mentalkinkan orang yang dalam keadaan sakaratul maut, maka dilihat. Jika seandainya orang tersebut kuat, ya, fisiknya masih kuat dalam keadaan sakaratul maut, maka cukup dia menyuruhnya saja. Wahai ayah atau wahai bunda misalnya, atau wahai paman, ya, katakan la ilaha illallah. Diingatkan dia dengan kalimat la ilaha illallah. Tetapi jika seandainya orang tersebut dalam keadaan lemah, dan ini kebanyakan orang dalam keadaan sakratul maut, ya, dia sangat lemah kondisi fisiknya, maka kita yang hadir di sana, kita mentalkinkan la ilaha illallah, kita dengarkan di telinganya dia, kita katakan la ilaha illallah. Jika seandainya dia mengucapkan, ya, maka sudah cukup, jangan diulangi lagi, ya, sampai dia berbicara pada perkataan lain. Kalau dia berbicara pada perkataan lain, ya, selain kalimat la ilaha illallah, kita ulangi lagi la ilaha illallah. Maka cukup dia mengatakan la ilaha illallah saja. Tidak perlu seseorang mengatakan, paman katakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Karena orang dalam keadaan sakratul maut itu sangat susah. Maka cukup dia mengatakan la ilaha illallah. Maka kalau seandainya dia sudah mengucapkan sekali, maka jangan diperbanyak. Karena kalau seseorang memperbanyak kalimat la ilaha illallah sedangkan dia mengucapkan, nanti akan tumbuh di dalam hatinya rasa malas, rasa benci terhadap kita. Ya. Maka seperti itulah yang dikatakan oleh para ulama. Seseorang cukup mentalkinkan la ilaha illallah. Dan kebiasaan kebanyakan kita, dan ini keliru, ya. Orang kadang-kadang ketika melihat apalagi itu ayahnya, apalagi entah itu ibunya atau anaknya atau istri atau suaminya, orang yang dia cintai dalam keadaan sakaratul maut, pertama kali yang dilakukan adalah menangis. Maka ini salah. Orang yang hadir itu tahan tangis Anda. Jadi tahan tangis Anda, nanti Anda menangis setelah dia meninggal. Tetapi dia dalam keadaan sakaratul maut, dia butuh Anda mentalkinkan dia. Dia butuh Anda untuk mengingatkan dia kalimat la ilaha illallah. Bukan butuh tangisan Anda. Dia tidak butuh tangisan kita. Orang yang meninggal itu dalam keadaan sakaratul maut, dia butuh kita mengingatkan dia kalimat la ilaha illallah. Maka, dan ini banyak, ya, orang kadang dia tidak tahan, kemudian dia menangis, ya. Kemudian dia biarkan orang tersebut meninggal dalam tanpa ditalkinkan. Kalau Anda menangis-nangis nanti setelahnya tidak ada masalah. Tetapi pada saat-saat dia dalam keadaan sakaratul maut, disitulah, ya, syaitan datang dengan sekuat tenaganya untuk menggoda manusia. Disitulah hadir, disunahkan seorang mentalkinkan, mengingatkan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada sebuah cerita yang luar biasa. Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, ketika beliau dalam keadaan sakaratul maut. Abu Zur'ah Ar-Razi ini adalah imamul muhaddisin, ya, imam ahli hadis, imamul ilal, ya, orang imam yang luar biasa, ya. Beliau ketika dalam keadaan sakaratul maut, ya, pada saat itu hadir para ulama hadis, di antaranya Ibnu Warrah dan di antaranya Abu Hatim. Mereka ini ingin mentalkinkan Abu Hatim kalimat, ingin mentalkinkan Abu Zur'ah Ar-Razi ini la ilaha illallah. Tapi para ulama ini malu karena ini orang alim sekali, orang luar biasa. Dia yang meriwayatkan hadis bahwasanya man kana akhir kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa di akhir hayatnya dia mengucapkan la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Beliau yang meriwayatkan hadis tersebut. Ya. Maka para a'imah ini malu. Bagaimana caranya mengingatkan beliau kalimat la ilaha illallah. Ya. Akhirnya pun para ulama ini mereka sepakat. Ya. Kita murajaah, ya, kita murajaah, ya, biasanya ahlul hadis itu mereka sering murajaah dengan menyebutkan sanad, ya. Maka Ibnu Warrah pun beliau memulai dengan sanad beliau. Kata beliau, kata Ibnu Warrah, haddatsana Abu Asim, haddatsana Abdul Humaid ibn Ja'far an Saleh. Kata Ibnu Warrah, telah diberitakan kepadaku dari Asim, dari Abdul Humaid ibn Ja'far dan dari Saleh. Kemudian beliau berdiam. Kemudian Abu Hatim, imam yang lain yang hadir pada saat itu, beliau pun juga berkata, beliau meriwayatkan hadis tentang la ilaha illallah ini. Kata beliau, haddatsana Bundar, haddatsana Abu Asim an Abdul Hamid ibn Ja'far an Saleh.
telah diberitakan kepadaku, kata Abu Hatim, dari Bundar, dari Abdul Humaid ibn Ja'far, dan dari Saleh. Kemudian beliau berdiam. Pada saat itu Abu Zur Ar-Razi, ketika beliau dalam keadaan sakratul maut, beliau mendengar sanad tersebut, kemudian pun beliau mengatakan, kata Abu Zur Ar-Razi, haddatsana Bundar, haddatsana Abu Asim, telah diberitakan kepadaku Bundar, dan dari Abu Asim, dari Abdul Hamid, dari Saleh, dari Kathir ibn Murrah, dari Mu'ad bin Jabal, man kana akhir kalami la ilaha illallah, barang siapa di akhir hayatnya dia mengucapkan la ilaha illallah, kemudian meninggallah Abu Zur'ah. Ya. Tepat beliau mengatakan kalimat la ilaha illallah. Ya. Maka ya, seseorang dalam keadaan sakratul maut, ya, dia butuh diingatkan, ditalkinkan kalimat la ilaha illallah. Maka Ustaz, apakah saya menangis? Nanti tangisnya. Ya. Dia ini sedang dalam keadaan genting-gentingnya. Maka saat itulah kita menguatkan hatinya dengan mengingatkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, di antara tanda husnul khatimah yang disebutkan oleh para ulama, ya, disebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang mati pada malam Jumat atau mati di hari Jumat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslim yamutu yaumul jum'ah aw lailatul jum'ah illa waqallahu fitnatal qabr." Kata Nabi sallam, tidaklah mati seorang muslim pada malam Jumat atau hari Jumat kecuali Allah Subhanahu wa taala menjauhkan dia dari fitnah kubur. Hadis ini hadis yang sahih. Hadis ini merupakan keutamaan orang yang mati pada hari Jumat atau malam Jumat. Ustaz, apakah semua orang yang mati pada malam Jumat atau hari Jumat dia terhindar dari azab kubur? Iya, kalau terpenuhi syaratnya. Apa itu syaratnya? Dia tidak melakukan hal-hal yang membatalkan keislamannya. Jika seandainya orang tersebut tidak melakukan hal-hal yang membatalkan keislamannya, ya, dia sholat, dia tidak meninggalkan sholat secara total, maka ketika dia mati dalam keadaan pada hari Jumat atau malam Jumat, maka itu petanda orang tersebut mati dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian yang ketiga, yang disebutkan oleh Nabi SAW, orang itu di antara tanda husnul khatimah, yaitu seseorang yang mati dahinya berkeringat. Karena Nabi SAW mengatakan, al-mu'min yamutu bi'arakil jabin. Sesungguhnya seorang muslim, dia mati dalam keadaan dahinya berkeringat. Kata para ulama, kenapa dahi berkeringat? Itu tanda seorang itu mati dalam keadaan husnul khatimah. Disebutkan oleh para ulama, ada dua penafsiran dalam masalah ini. Penafsiran yang paling kuat adalah dia mati dalam keadaan berkeringat karena dia melawan, merasakan begitu kerasnya, begitu dahsyatnya sakit dalam keadaan sakratul maut. Yang mana keras sakit tersebut mensucikan dia dari dosa-dosanya. Karena Allah mengatakan, seseorang kalau ditimpa musibah, semakin besar musibah tersebut, maka semakin besar pahalanya. Semakin banyak dosa yang digugurkan. Makanya Nabi SAW mengatakan, orang mukmin yang mati dalam keadaan sakratul maut dan dahinya berkeringat, maka itu tanda orang itu husnul khatimah. Karena begitu dahsyatnya kematian itu datang kepadanya, dan dia bersabar atas kematian tersebut, dan itu sebagai penghapus dosa. Kemudian di antara ya, yang disebutkan oleh Nabi SAW, seorang itu mati dalam keadaan husnul khatimah, ya, seseorang yang mati akibat penyakit taun, atau seseorang yang mati akibat sakit perut, ya, atau orang yang tenggelam, atau orang yang terjatuh, ya, ya, atau orang yang syahid, orang yang mati dalam syahid. Maka ini semuanya adalah tanda husnul khatimah. Nabi SAW mengatakan, asyuhada'u khamsah. Orang yang mati syahid itu ada 5, kata Nabi SAW. Al-mat'un, orang yang terkena penyakit taun. Wal mabtun, orang yang terkena sakit perutnya. Wal gharaq, orang yang mati karena tenggelam. Wa sahibul hadam, orang yang terkena jatuhan runtuhan. Wasyahid fi sabilillah, dan orang yang mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi walaupun ini dikatakan tanda-tanda husnul khatimah,
Seorang muslim tidak boleh dia meminta kepada Allah agar mati dalam keadaan apa? Tenggelam. Atau seorang muslim mati kepada Allah, minta kepada Allah agar mati dalam keadaan sakit perut, ya, atau dijatuhi runtuhan. Karena Nabi SAW berlindung dari hal tersebut. Seorang hendaknya dia meminta mati dalam keadaan baik. Ya. Kalau seandainya terjadi kematian semacam ini, maka ini pertanda orang tersebut mati dalam keadaan husnul khatimah. Dan di antara sebab yang juga disebutkan oleh Nabi SAW, seorang tersebut mati dalam keadaan husnul khatimah, seorang wanita mati akibat dia melahirkan atau mati dalam keadaan nifasnya. Kata Nabi SAW, wal mar'atu tamut bijuma'in syahid. Kata Nabi SAW, seorang wanita mati akibat dia mengandung atau dia melahirkan, maka wanita tersebut adalah mati dalam keadaan mati syahid. Ya, dan ini keutamaan ya bagi para ibu-ibu dan ummahat. Ya. Kalau seandainya dia mati dalam keadaan melahirkan, ya, maka dia mati dalam keadaan syahid. Maka orang tua ini luar biasa. Entah ibu itu dia mati dalam keadaan syahid, atau anaknya yang meninggal. Dia melahirkan anaknya yang meninggal, maka anaknya tersebut sebagai perisai dia dari api neraka. Pernah suatu hari Nabi SAW didatangi oleh seorang wanita. Wanita ini mengatakan, ya Rasulullah, ud'ullah lahu. Kata wanita ini, wahai Rasulullah, tolong doakan anak saya ini. Qad dafantu salasah. Sesungguhnya aku ini punya anak 3 wahai Rasulullah, dan aku kuburkan dengan tanganku sendiri ketiga-tiganya. Kemudian kata Nabi SAW, dafanti salasah. Engkau telah menguburkan anakmu 3 orang. Iya wahai Rasulullah, kata wanita tersebut. Kemudian kata Nabi SAW, qad ihtadarti hidarin syadid minan nar. Kata Nabi SAW, sesungguhnya engkau telah memiliki perisai yang sangat kuat dari api neraka. Maka ini keutamaan ya, bagi seorang wanita, entah dia mati dalam keadaan melahirkan atau anaknya yang meninggal. Maka anak tersebut ada menghindarkan dia dari siksa api neraka. Taib. Ini diantara tanda-tanda husnul khatimah. Kemudian bagaimana ya agar kita ini matinya dalam keadaan husnul khatimah? Kalau kita tahu tanda-tanda husnul khatimah tadi, terus bagaimana kita ini agar akhir hayat kita mati dalam keadaan beriman, mati dalam keadaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hal yang harus kita usahakan agar kita ini mati dalam keadaan beriman, dalam keadaan berislam kepada Allah, dalam keadaan bertauhid. Hal yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah husnudzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi SAW pernah mengatakan, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzan billah. Kata Nabi SAW, janganlah salah seorang di antara kalian mati, meninggal, kecuali dia dalam keadaan berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang ya, ketika dia mati, ketika dia dalam keadaan sakratul maut, sering sekali syaitan itu membisikkan di hati hamba ketika dalam keadaan sakratul maut rasa pesimis, sehingga dia merasa Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuninya. Dia merasa Allah Subhanahu wa taala tidak memasukkannya ke surga. Dia merasa Allah Subhanahu wa taala akan mengadabnya. Maka itu yang akan dibisikkan oleh syaitan. Sehingga timbul pada dirinya su'udzan, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah mengatakan, kata Allah, "Anna inda dhanni abdi bi." Sesungguhnya aku, kata Allah, tergantung prasangka hambaku kepadaku. In dhanna bi khairan falahu. Jika seandainya dia berprasangka baik, maka aku bermuamalah sesuai dengan prasangkanya. Wa in dhanna bi syarran falahu. Dan jika seandainya dia berprasangka jelek, kata Allah, kepadaku, maka aku akan bermuamalah sesuai dengan prasangkanya. Dan ini yang ditiupkan oleh syaitan ketika seseorang berada dalam keadaan sakratul maut. Ya. Dihembuskan oleh syaitan di hatinya, dia bersuudzan, berburuk sangka kepada Allah.
Sehingga dia ketika dia mati dalam keadaan suudzon, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ya mengunjungi seorang pemuda dalam keadaan sakratul maut. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada pemuda ini, "Kaifa tajiduk?" Bagaimana engkau mendapatkan rasa sakitmu ini? Pemuda ini mengatakan, "Arjullah wa khafa dzunubi." Wahai Rasulullah, aku berharap ketika aku mati aku bertemu dengan Allah. Dan aku wahai Rasulullah takut terhadap dosaku. Kemudian kata Nabi sallam, "La yajtami'an fi qalbi 'abdin fi misla hadzal maut illa a'taha Allah mimma yarju wa ammanahu mimma yakhaf." Kata Nabi sallam, tidaklah terkumpul pada hati seorang hamba seperti saat-saat ini dalam keadaan sakratul maut, dia berharap bertemu Allah, dia berhusnudzan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memasukkan dia ke dalam surga. Ya. Dia berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, dia berhusnudzan, ya, dia takut terhadap perbuatan dosanya dan dia mengharap rahmat Allah agar Allah mengampuni dosa-dosanya. Kata Nabi, tidaklah terkumpul pada hati seorang hamba pada saat-saat semacam ini kecuali Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang dia inginkan dan Allah jadikan dia merasa aman dari apa yang dia takutkan. Maka ini penting, seorang muslim ketika dia dalam keadaan sakratul maut harus dia berhusnudzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di antara ya, sebab-sebab ya, agar kita mati dalam keadaan husnul khatimah, kita mati dalam keadaan bertauhid, ya, hendaknya senantiasa kita selalu dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mengaitkan kematian seorang muslim dalam keadaan beriman dengan takwanya kepada Allah. Allah berkata, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Kata Allah, wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mati, wahai orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dan janganlah kalian mati kecuali mati dalam keadaan beriman kepada Allah. Allah mengaitkan orang itu mati dalam keadaan beriman dengan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mafhum ayat ini, orang yang tidak bertakwa kemungkinan besar dia tidak mati dalam keadaan husnul khatimah. Orang yang senantiasa hidupnya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kemungkinan besar dia tidak mati dalam keadaan husnul khatimah. Makanya Imam Ibnu Katsir beliau pernah berkata, kata beliau ketika beliau menafsirkan ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, kata beliau, man asya ala syai'in mata alaih, man mata ala syai'in bu'itsa alaih. Kata beliau, barang siapa kebiasaannya terbiasa pada suatu hal, maka Allah Subhanahu wa taala matikan dia sesuai dengan kebiasaannya. Kalau orang tersebut terbiasa dalam keadaan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mati dalam keadaan ketaatan. Dan orang itu kalau seandainya terbiasa dia hidupnya berada dalam keadaan kemaksiatan, ya, suka ya melihat sesuatu yang tidak baik, suka mendengarkan sesuatu yang haram, ya, suka memakan harta dari sesuatu yang haram, maka dia akan mati dalam keadaan demikian. Kemudian kata beliau, wa man mata ala syai'in bu'isa alaih. Ketika dia mati dalam keadaan demikian, dibangkitkan juga dalam keadaan demikian. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu tergantung akhirnya. Dan Rasulullah SAW mengingatkan, ya, kata Nabi SAW, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannah hatta la yakuna bainaha wa baina illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahli an-nar fayadkhulaha. Kata Nabi SAW, sesungguhnya ada di antara kalian
dia beramal dengan amalan penduduk surga. Sampai jarak antara dia dengan surga itu cuma sejengkal. Sejengkal lagi orang ini masuk surga. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, datang ketentuan Allah, datang takdir Allah Subhanahu wa taala, ternyata orang tersebut beramal dengan amalan penduduk neraka. Kemudian dia mati dalam keadaan demikian, maka pun dia masuk neraka. Dan di antara kalian, kata Nabi SAW, ada yang beramal seperti amalan penghuni neraka, ya. Dan di antara dia dengan neraka cuma sejengkal. Kemudian datang ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan dia beramal dengan amalan penghuni surga, maka Allah Subhanahu wa taala masukkan dia. Mungkin di antara kita ada yang bertanya, bukankah Ustaz tadi disebutkan seorang muslim itu mati sesuai dengan kebiasaannya. Bagaimana dengan hadis ini? Orang ini kebiasaannya melaksanakan ketaatan, tetapi di akhir hayatnya dia mati dalam keadaan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan yang dimaksudkan dalam hadis tersebut, karena ada riwayat yang menjelaskan bahwasanya fima yabdulin nas. Dia beramal apa yang nampak bagi manusia bahwasanya itu perbuatan baik, padahal tidak. Ya. Dia nampak dari amalannya bahwasanya itu adalah perbuatan baik, sehingga orang lihat, masya Allah, orang ini luar biasa sholatnya, tetapi sholatnya dia lakukan dengan riya. Masya Allah, orang ini bersedekah, banyak infaknya, tetapi sedekahnya dia tujukan bukan karena Allah, karena agar dipuji oleh manusia, agar dia menjadi orang yang dermawan. Makanya kata para ulama, pada asalnya seorang muslim itu dia mati dalam keadaan kebiasaannya. Maka kita hendaknya membiasakan kehidupan kita, dan harus seseorang tersebut berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, di antara agar seseorang tersebut bisa dia mati dalam keadaan beriman dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mengingat kematian. Sering-sering mengingat kematian. Karena Nabi SAW pernah bersabda, kata beliau, "Aktsiru dzikra hadhimil ladzat." Kata Nabi SAW, perbanyaklah kalian dari mengingat kematian. Kenapa kita disuruh untuk sering-sering mengingat kematian? Pertama, Bapak Ibu, orang kalau sering ingat mati, maka dia cepat bertaubat kepada Allah. Dia tidak menunda-nunda taubat. Karena orang yang tidak ingat mati, biasanya orang tersebut menunda-nunda taubatnya. Karena tidak ada di antara kita, hampir setiap hari mungkin, di antara kita pasti melakukan perbuatan dosa. Jarang sekali orang yang tidak berdosa, ya. Hampir tiap hari ada saja mungkin dosa yang kita lakukan. Entah itu dosa pandangan, entah itu dosa pendengaran, entah itu dosa perkataan, kita berbicara ghibah dan semisalnya. Pasti ada saja dosa yang kita kerjakan. Orang kalau mengingat kematian, dia sering mengingat kematian, cepat dia bertaubat. Dan sebaliknya, orang yang tidak mengingat kematian, lupa dari mengingat kematian, orang tersebut selalu menunda-nunda taubatnya. Dan menunda taubat-taubat itu adalah perbuatan dosa. Maka tidak boleh seseorang menunda taubat. Maka kita, kalau kita bisa bertaubat, cepat-cepat seorang tersebut bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kata para ulama, kenapa kita disuruh mengingat kematian? Karena mengingat kematian tersebut menjadikan orang itu lebih qanaah. Dia tidak ambisius, tidak mengejar perkara dunia. Maka dia lebih qanaah, ya. Sehingga ketika dia lebih qanaah, ya, maka dia tidak terlalaikan dengan perkara-perkara dunia. Kemudian yang ketiga, kata para ulama, orang yang mengingat kematian menjadikan orang tersebut rajin dia beribadah. Karena mengingat kematian tersebut pemicu dia, menjadikan dia tambah takut kepada Allah, sehingga dia tambah banyak beribadah. Berbeda halnya kalau seandainya orang tersebut lupa dari kematian, maka dia akan menjadi malas,
merasa tidak betah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan cara mengingat kematian yang paling baik, ya, cara mengingat kematian yang paling mudah adalah seseorang sering-sering mengunjungi kuburan. Nabi SAW mengatakan, zurul kubur fa innaha tudzakirul akhirah. Kata Nabi SAW, kunjungilah kuburan, sesungguhnya kuburan tersebut mengingatkan kita pada kematian. Berkunjung kubur boleh. Yang dilarang itu adalah seseorang melakukan safar, ziarah ke kuburan. Adapun mengunjungi kuburan di sekitar kita, maka ini tidak ada masalah, dan ini disunnahkan di dalam Islam agar seseorang mengingat kematian. Kemudian di antara tanda juga atau cara agar kita mati dalam keadaan husnul khatimah, ya, hendaknya seseorang memiliki amalan-amalan kebaikan yang dirahasiakan. Kenapa? Karena, ya, sebab seseorang itu mati dalam keadaan jelek, salah satu sebabnya adalah orang tersebut dia memiliki amalan-amalan jelek tetapi tidak diketahui oleh manusia. Masya Allah, Ustadz ini penceramah, ya, Masya Allah memberikan nasihat, tetapi bisa jadi Ustadz tersebut mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kenapa? Karena ada amalan-amalan jelek dia yang tidak diketahui oleh manusia, yang hanya tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa jadi akibat amalan jelek yang selalu dirahasiakan oleh orang tersebut, Allah matikan dia dalam keadaan su'ul khatimah. Maka penghapusnya dengan apa? Dengan seseorang melakukan amal kebaikan yang tersembunyi. Maka amal kebaikan Bapak Ibu, kalau Anda memiliki ada amal kebaikan, maka usahakan sembunyikan. Usahakan amal tersebut tidak ada yang mengetahuinya kecuali Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan amalan semacam ini sangat banyak. Apalagi amalan hati. Amalan hati ini tidak ada yang mengetahuinya kecuali kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hati Anda berusaha menghilangkan sifat ujub, sifat bangga diri, merasa sombong. Di dalam hati Anda berusaha menghilangkan sifat takabbur, sifat sombong, ya. Di dalam diri Anda berusaha menghilangkan sifat hasad, ya. Dan Anda berharap dengan Anda berusaha menghilangkan sifat tersebut, ini adalah amal tersembunyi bagi diri Anda, sehingga itu sebagai penghapus dari amal-amal kejelekan yang kita lakukan yang tidak diketahui kecuali kita dan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata para ulama, amalan tersembunyi ini ibarat bagaikan sebuah air yang membersihkan sebuah najis. Jadi kalau kita, Bapak Ibu, di bejana kita ada air, kemudian terkena air kencing, terkena najis, maka jika air tersebut berubah baunya atau warnanya, rasanya, maka dia menjadi najis. Cara membersihkan air ini, ya, di dalam Islam, cara membersihkan air yang terkena najis ini, caranya ada dua cara. Dengan cara kita membuang air tersebut, ya, maka air tersebut sudah bersih, yaitu dengan cara bertaubat. Atau dengan cara apa? Kita memperbanyak air di bejana tersebut, sehingga air yang begitu banyak sehingga warnanya berubah. Maka kata para ulama, amalan-amalan yang jelek yang tersembunyi ini, amalan-amalan jelek yang tersembunyi ini, ya, itu bagaikan air yang bercampur dengan najis. Cara membersihkannya apa? Dengan amalan kebaikan yang tersembunyi. Semakin banyak amalan kebaikan tersebut, semakin dia mensucikannya. Ya. Makanya Nabi SAW pernah bersabda, kata Nabi SAW, man istata'a ayyakuna lahu khib'un minhu amalin salihin falyaf'al. Barang siapa di antara kalian yang bisa memiliki amalan salih yang tersembunyi, maka hendaklah dia lakukan. Maka jangan sekali-kali, ya, kita beramal saleh, kalau bisa disembunyikan maka sembunyikan. Jangan kita pamerkan. Subhanallah, orang zaman sekarang, ya, suka sekali memamerkan amal soleh mereka. Baru pertama kali umrah, tawaf, langsung update status tawaf perdana, ya. Baru pertama kali umrah, foto saya di belakang Ka'bah, ya, menaruh status dan semisalnya. Maka, ya, kalau kita bisa berusaha menyembunyikan amal soleh kita sembunyikan, ya. Jangan sampai yang mengetahui amal soleh kita kecuali kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara
ya, seseorang, ya, agar dia mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dia senantiasa memperbanyak doa. Memperbanyak minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Ya. Makanya di antara doa sebagian para nabi, mereka meminta kepada Allah agar mati dalam keadaan husnul khatimah. Ya, sering ya para nabi-nabi, di antaranya sebagian nabi Allah mereka berdoa, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Doanya Nabi Yusuf, ya Allah matikan aku dalam keadaan berislam dan ya kumpulkan aku bersama orang-orang salihin, orang-orang yang saleh. Ya, maka terus kita meminta kepada Allah agar kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Dan Nabi SAW mengajarkan demikian. Makanya doa di akhir doa, di waktu tidur kita disuruh apa? Berdoa, dan di akhir doa tersebut apa? Disuruh kita ya, doa tersebut kita meminta apa? Mati dalam keadaan beriman, ya. Hadis yang masyhur, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ataita madja'aka wa tawadda wudu'aka lis-shalah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika engkau datang tempat tidurmu, maka hendaklah engkau berwudu seperti wudu di dalam salat. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, katakan, "Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa fawwatu amri ilaik." Ya Allah, aku menyerahkan jiwaku kepadamu. Aku menyerahkan segala urusanku kepadamu. Wa alja'tu dhahri ilaik. Ya Allah, aku sandarkan punggungku kepadamu. Raghbatan wa rahbatan minka ilaik. Karena dengan rasa cemas dan rasa berharap kepadamu. Amantu bi kitabika alladhi anzalta. Ya Allah, aku beriman kepada kitab yang engkau turunkan. Wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Dan dengan nabi yang engkau utus di muka bumi. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in mitta ala hada mutta ala fitrah. Jika engkau mati dalam keadaan demikian, engkau mati dalam keadaan fitrah. Dan hendaknya doa ini engkau jadikan di akhir doamu ketika engkau sebelum tidur. Ini penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar seseorang tersebut berusaha, ya, sering meminta kepada Allah agar dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Makanya doa yang sering dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salat beliau sering meminta kepada Allah, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang memutarbalikkan hati, tetapkanlah hatiku di dalam agamamu. Ummi Salamah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ma aktsaru du'aik. Wahai Rasulullah, kata Ummi Salamah, kok sering sekali engkau mengucapkan doa ini? Sering sekali engkau ucapkan doa ini di dalam salatmu. Kemudian kata Nabi SAW, ya Umma Salamah, innal qulub baina isba'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha man yasha. In sya'a adhaq wa in sya'a aqam. Kata Nabi SAW, wahai Ummi Salamah, sesungguhnya hati manusia berada di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah ingin hendaki manusia ini istiqamah, dia akan istiqamah. Jika Allah hendaki orang ini akan terpeleset, akan tersesat, maka dia akan tersesat. Maka Nabi SAW meminta kepada Allah agar ditetapkan hatinya. Maka dengan kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dimatikan dalam keadaan beriman, dimatikan dalam keadaan bertauhid, maka insya Allah Allah pun juga akan mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian di antara agar seorang tersebut ya mati dalam keadaan husnul khatimah, yaitu dengan seseorang mensegerakan taubatnya kepada Allah. Ya. Dengan kita mensegerakan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum." Kata Allah Subhanahu wa taala, bersegeralah kalian kepada ampunan Tuhan kalian. Sebagian orang memiliki pemahaman yang keliru dalam masalah taubat. Pertama, sebagian kita memahami kalau taubat itu boleh ditunda-tunda. Maka ini salah. Taubat itu harus disegerakan. Tidak boleh ditunda-tunda. Kemudian yang kedua, sebagian orang menganggap tidak diterima taubatnya kalau dia tidak bertaubat dari semua dosa. Karena ada sebagian kita kadang-kadang melakukan dosanya banyak, beragam. Dia makan riba nomor 1, ya, kemudian berjudi nomor 1,
berzina juga, ya. Kemudian melakukan banyak maksiat. Kemudian dia katakan, anak ini kalau berzina mungkin bisa tidak berzina. Berjudi mungkin bisa saya tidak berjudi, tapi saya tidak bisa meninggalkan riba. Akhirnya kata dia, saya tidak mau bertaubat. Ya percuma, saya masih memakan riba. Nanti sekalian aja, kalau sudah puas baru saya bertaubat. Ya. Ya. Karena ada sebagian orang demikian, memiliki pemahaman taubat demikian. Maka ini keliru. Seseorang kalau dia bisa bertaubat dari satu dosa, walaupun tidak semua dosa, maka bertaubatlah dari dosa yang dia mampu untuk bertaubat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi dia setelahnya untuk bertaubat dari dosa yang lainnya. Maka jangan kita menunda-nunda taubat kita. Mana dosa yang kita bisa bertaubat segera. Dan mudah-mudahan dengan taubat kita Allah bukakan pintu hidayah yang lain agar kita bisa bertaubat dari dosa yang lain. Maka segerakan taubat kepada Allah. Maka ini ya, seseorang jika dia mensegerakan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan orang tersebut ya dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Dan yang terakhir, ya, agar kita ya dimatikan dalam keadaan beriman dan matikan dalam keadaan bertauhid, yaitu seseorang meninggalkan kezaliman. Berusaha meninggalkan kezaliman. Ya. Baik itu ya, kezaliman ya yang sifatnya menjatuhkan kehormatan orang lain, seperti menggibah orang, ya, seperti menyambati orang, ya, mencela orang lain, maka ini kezaliman. Ataukah kezaliman yang sifatnya mengambil harta orang dengan cara yang batil, riba, meminjamkan uang kemudian mengambil dengan cara riba. Ataukah kezaliman yang berkaitan dengan fisik orang, ya, pernah memukul, pernah mencederai orang, maka kita harus meninggalkan kezaliman. Caranya apa Ustaz? Pertama, jika kita berkaitan dengan pernah menggibahi orang, maka kita puji dia. Kalau seandainya dia tidak tahu kita gibahi, maka kita puji dia di majelis di mana kita menggibahnya, ya. Tetapi jika seandainya dia tahu, maka kita meminta maaf kepada dia, ya. Kita meminta maaf kepada dia. Tetapi jika dia tidak tahu, maka cukup kita puji dia di tempat di mana kita menggibahi dia. Ya, jangan datang kepadanya, afwan, semalam aku menggibahi kamu kayak ini. Woi, apa kamu menggibahi aku? Ya, ya. Nah, maka kalau dia tidak tahu, cukup kita apa? Sebutkan kebaikannya. Ya. Tapi jika dia tahu, maka kita minta maaf kepadanya. Jika itu berkaitan dengan harta orang, maka kembalikan. Pernah mencuri atau pernah mengambil harta orang dengan cara yang batil, menipu orang, maka kembalikan harta tersebut. Ya. Jangan mengatakan Allah itu Maha Pengampun. Ya, itu betul, Allah itu Maha Pengampun, tapi harta orang tetap harus dikembalikan. Maka cara bertaubat ya menghilangkan kezaliman. Kalau berkaitan dengan harta, maka kembalikan harta orang tersebut. Karena Nabi SAW mengatakan, "Mamin," kata Nabi SAW, tidak ada sesuatu perbuatan yang Allah segerakan ukubahnya kecuali, kata Nabi SAW, min baghin wa qati'ir rahim, kecuali dari perbuatan kezaliman dan orang yang memutuskan tali silaturahim. Makanya Nabi SAW mengatakan, laisa bainaha wa bainallahu hijab, tidak ada doa orang yang terzalimi bagi dia dengan Allah itu penghalang, tidak ada. Ya, tidak ada penghalang baginya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ya, kezaliman yang sering tidak dirasakan oleh sebagian orang adalah kezaliman terhadap orang yang terdekat. Khususnya seorang suami kepada istri. Seorang ayah kepada anaknya. Kadang-kadang hal ini tidak disadari. Kadang-kadang kita melihat kezaliman itu yaitu dengan teman kita menggunjing dia, menzalimi dia, memukul dia. Tetapi kita kadang-kadang tidak sadar sebagai seorang suami berbuat zalim kepada istrinya. Dengan cara apa? Berkata kasar kepada istri. Dengan cara apa? Ya, tidak memulihkan dia seperti mestinya. Ya, menyakiti hatinya. Maka ini kezaliman. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ashiruhunna bil ma'ruf."
Kata Allah Subhanahu wa taala, pergaulilah istrimu, bermuamalah dengan istrimu dengan muamalah yang baik. Ya. Berbuat baik kepada istri itu bukan suatu yang mustahab, bukan suatu yang sunnah, tapi merupakan fardu ain. Fardu ain hukumnya, wajib hukumnya. Maka berdosa bagi seorang suami mengangkat suaranya di hadapan istrinya. Berdosa bagi seorang suami ketika dia menyakiti hati istrinya dengan perkataannya. Maka ini sebuah kezaliman. Dan ini kadang-kadang tidak disadari oleh sebagian kita. Atau seseorang berbuat zalim kepada anaknya, ya, anak yang dia cintai. Ya. Kadang-kadang dia memukulnya, ya, tidak sesuai dengan batasan syariat. Kadang-kadang dia tidak berbuat baik kepada anaknya, maka ini sebuah kezaliman. Ya. Maka hendaknya kita perhatian, ya, dalam masalah ini. Kadang kita lengah, ya. Kadang kita tidak sadar bahwa ini adalah kezaliman yang besar kepada keluarga kita. Oleh karena itu, di antara, ya, seseorang agar dia mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan tauhid, hendaknya dia meninggalkan kezaliman, baik itu orang yang jauh ataukah orang yang terdekatnya. Mungkin ini saja yang dapat ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau ada yang bertanya silahkan. Baik. Ada yang bertanya? Baik. Oh, ini ada hadiah. Baik, ini ada hadiah, ya. Siapa yang bisa menjawab? Baik. Siapa yang angkat tangan duluan? Baik. Ini siapa yang bisa menjawab dikasih hadiah ini. Iya. Tadi saya menyebutkan, ya, sebab-sebab atau tanda-tanda husnul khatimah. Mungkin ada yang bisa menyebutkan satu saja tanda husnul khatimah. Beliau di belakang. La ilaha illallah. Taib, fadhal. Silakan. Taib. Mungkin ini pertanyaan untuk ibu-ibu, ya. Ya. Tadi juga saya menyebutkan, ya, bahwasanya, ya, seseorang bisa mengusahakan agar dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Kita sebutkan beberapa sebab agar kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Mungkin disebutkan satu saja. Mungkin ibu-ibu ini, ibu-ibu, ya. Ya. Taib, masya Allah, ya. Silahkan nih, buku yang besar, ya. Taib, silakan. Taib. Kemudian juga tadi saya menyebutkan banyak, ya. Siapa lagi bisa menyebutkan untuk bapak-bapak ini? Taib, silakan. Bersegera untuk bertaubat. Taib. Betul. Ya. Kemudian saya juga tadi menyebutkan tanda-tanda husnul khatimah itu juga sangat banyak. Tadi sudah disebutkan tanda-tandanya, ya. Kemudian apalagi tanda-tandanya yang selain disebutkan tadi? Dua saja. Tanda husnul khatimah, tanda husnul khatimah. Mati di hari Jumat atau malam Jumat. Kemudian mengucapkan la ilaha illallah. Taib, masya Allah, ya. Taib. Ini habis sudah hadiahnya. Ada yang bertanya? Kalau nggak ada yang bertanya, kita tutup dengan doa kafatul majelis. Ada yang bertanya? Taib. Silakan, Pak. Salam. Ya, silakan. Ya. Bapak dulu, ibu baru ibu, ya. Ini ada bapak yang bertanya.
Iya. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Kata beliau, bagaimana caranya agar seseorang itu mudah untuk melaksanakan sholat agar tidak merasa berat. Pertama tentu saja Bapak ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta tolong kepada Allah agar dimudahkan dalam beribadah. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa izsta'anta fasta'in billah. Jika engkau minta tolong maka minta tolonglah sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka di dalam beribadah kita juga harus minta tolong kepada Allah agar kita dimudahkan dalam beribadah tersebut. Ini yang pertama. Kita meminta tolong, memohon kepada Allah agar dimudahkan dalam beribadah. Kemudian yang kedua, kita menjauhi sebab-sebab yang menyebabkan kita ya malas untuk sholat. Sebab yang terbesar adalah perbuatan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena maksiat itu menjadikan kita ya malas dalam melaksanakan ibadah. Atau perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat. Akibat hati kita ini diisi dengan membaca, mendengar dari hal-hal yang tidak bermanfaat, maka dia menjadikan kita malas untuk berzikir. Hati ini itu bagaikan tampungan, dia menampung wadah. Ya. Kalau yang kita baca tiap hari, WhatsApp, status orang, ya, internetan yang dibaca, dan yang kita dengar adalah ya gosip sana sini, ya, pembicaraan orang, maka hati ini ya dia menerima hal tersebut. Dan ini menjadikan hati kita hati yang kotor. Ketika hati itu kotor, dia akan susah untuk beribadah. Dia akan susah untuk melaksanakan kebaikan. Tetapi jika hati ini ya, yang kita baca, yang kita dengarkan sesuatu yang baik, kita membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah, mendengarkan ceramah agama, maka hati ini dia menampung sebuah kebaikan. Ketika dia menampung sebuah kebaikan, maka kebaikan itu ada kekuatan kita untuk melaksanakan ibadah tersebut. Maka caranya adalah kita meninggalkan apa-apa yang bisa mengantarkan kita kepada maksiat, meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Dengan itu kita insya Allah ya dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah sholat. Kemudian yang ketiga, cari teman dan lingkungan yang baik. Karena teman dan lingkungan yang baik itu bisa mempengaruhi seseorang. Ya. Maka ketika kita melihat di sebuah kampung ya, masyarakatnya suka melaksanakan sholat berjamaah, maka kita akan tergerak. Ketika kita berteman dengan teman kita yang senantiasa rajin beribadah, maka kita juga akan tergerak untuk beribadah. Maka kita berusaha mencari lingkungan dan tempat-tempat dan teman-teman yang senantiasa mengajak kita kepada kebaikan. Dengan itu insya Allah kita dimudahkan untuk melaksanakan sholat berjamaah. Dan yang terakhir, kita harus meyakini bahwasanya sholat itu merupakan sebuah kewajiban. Sholat berjamaah merupakan sebuah kewajiban, tidak boleh ditinggalkan. Kalau kita meyakini kewajiban ini, maka ini penggerak hati kita agar senantiasa rajin dalam melaksanakan sholat berjamaah. Wallahu a'lam. Taib, ibu-ibu silakan. Waalaikumsalam. Ya. Ya, jazakallahu khairan atas pertanyaan. Pertama, bagaimana hukumnya seorang wanita dia mati dalam keadaan mengandung dari anak zina? Apakah tetap dikatakan dia tersebut mati dalam keadaan mati syahid? Maka jika seandainya wanita tersebut dia bertaubat kepada Allah akibat perbuatan zina tersebut, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan tersebut, kemudian dia mati dalam keadaan demikian mengandung, maka insya Allah dia masuk dalam keumuman hadis Nabi SAW. Karena orang yang bertaubat itu seperti orang yang tidak memiliki dosa. Tetapi
Jika seandainya dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ya ini tanda orang tersebut dalam keadaan ya mati dalam keadaan ya tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Karena dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah uji dia, ya diuji oleh Allah, dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kematian demikian. Maka ini dilihat ya dari pelakunya. Jika seandainya dia bertaubat kepada Allah, ya menyesali perbuatannya, kemudian dia mati dalam keadaan demikian, maka insya Allah ya orang tersebut ya mencakup keumuman hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, masalah ya bagaimana seorang wanita istiqamah dalam masa fitnah ya. Tentu saja ini berat bagi kaum wanita pada saat ini dan juga berat bagi kaum pria ya masa-masa fitnah semacam ini. Maka yang terbaik di masa-masa fitnah adalah seseorang menyibukkan dirinya pada hal-hal yang bermanfaat. Sibukkan diri kita pada hal-hal yang bermanfaat. Maka jika dia seorang wanita, sibukkan diri Anda kepada tugas-tugas seorang wanita. Mengurus anak, mengurus suami, mendidik anak. Kemudian sibukkan diri Anda kepada perkara-perkara yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak ibadah salat, ya, salat duha, ya, salat-salat sunnah yang lain, berpuasa, ya, puasa Senin Kamis dan semisalnya. Maka sibukkan diri kita kepada perkara-perkara yang bermanfaat. Kalau kita disibukkan dari perkara-perkara yang bermanfaat, maka tidak ada celah kita untuk melakukan hal-hal yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Karena sebab terbesar orang itu bermaksiat, orang itu melakukan perbuatan dosa, sebab terbesarnya adalah adanya keluangan waktu yang tidak dimanfaatkan. Waktu yang luang, waktu yang kosong tidak dimanfaatkan dengan sebaiknya, maka itu celah orang tersebut berbuat dosa. Maka kalau kita tahu waktu kita ini lapang, luang, maka kita kasih kesibukan. Ya, kita melakukan kesibukan apa saja yang bermanfaat. Ya. Kalau kita tahu ini nggak ada kerjaan, oh saya nggak ada kerjaan apa ini, maka sibukkan membaca Quran, sibukkan dengan mendengarkan ceramah, sibukkan dengan mendengarkan Al-Quran. Ya. Maka jangan kita sibukkan diri kita pada waktu luang kita kepada hal-hal yang tidak bermanfaat. Karena ini pasti akan membawa kepada perkara maksiat. Apalagi orang yang memiliki medsos. Hampir bisa dipastikan mungkin orang kalau punya medsos, Facebook ya, kemudian Instagram, Telegram, kalau punya medsos demikian, hampir dipastikan setiap hari ya, dia pasti akan melihat sesuatu yang tidak dibenarkan di dalam syariat. Atau mendengar sesuatu yang tidak dibenarkan dalam syariat. Kadang-kadang muncul di berandanya ya gambar orang ya yang tidak menutup auratnya misalnya, atau macam-macam ya. Maka apalagi orang yang disibukkan dengan dunia medsos. Oleh karena itu, maka kita isi waktu kita yang kosong tersebut dengan hal-hal yang bermanfaat. Kalau bisa dibikin jadwal ya. Dibikin jadwal, jangan jadwal itu di benak. Karena sering lupa orang itu ya. Nanti saya ya melakukan ini. Karena kebiasaan. Orang itu terlalu semangat membuat jadwal sehingga dia apa saja 24 jam beribadah aja misalnya. Ya. Yang akhirnya apa? Karena digawi sama sekali. Ya, karena digawi sama sekali. Tetapi bikinlah jadwal itu yang terukur ya, yang kita mampu untuk mengerjakannya. Sehingga kita tahu, oh sekarang ini saya lakukan ini. Oh sekarang ini saya lakukan ini. Sehingga waktu yang terbuang tersebut kita gunakan dalam kebaikan. Wallahu a'lam. Taib. Mungkin ada lagi yang lain? Satu mungkin? Ya silakan. Waalaikumsalam. Iya. Jazakumullah khair atas pertanyaannya ya. Setiap syirik itu adalah kekufuran. Iya, karena syirik itu adalah perbuatan kufur ya, mengeluarkan seorang dari Islam. Tetapi ada kekufuran itu yang bukan syirik ya. Dia mengatakan bahwasanya kekufuran itu bukan syirik ya. Sebagian ahlul ilm membedakan antara kufur dengan syirik ya. Sebagian ulama kadang membedakan antara kufur dengan syirik. Kata para ulama, kufur itu lebih umum dan syirik itu lebih khusus ya. Kufur itu lebih umum, syirik itu lebih khusus. Contoh misalnya, kufur itu adalah orang mencela Allah Subhanahu wa taala.
atau mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perbuatan kufur. Orang mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perbuatan kufur. Tapi apakah dia syirik? Tidak. Oleh karena itu, kufur itu dia lebih umum, sedangkan syirik itu lebih khusus. Maka perkataan itu benar ya. Walaupun sebagian ulama mengatakan ya syirik dan kufur itu berbeda, ya tidak ada umum dan khusus. Tetapi perkataan itu benar ya, bahwasanya setiap syirik itu adalah sebuah kekufuran, dan tidak semua kekufuran itu bagian dari kesyirikan. Karena ada kekufuran yang tidak berkaitan dengan kesyirikan. Seperti yang saya contohkan tadi, orang yang menuduh istri Nabi SAW berzina, Aisyah, ya, padahal Allah Subhanahu Wa Taala mensucikan dia, maka ini dia telah melakukan kekufuran karena membatalkan Al-Qur'anul Karim. Wallahu a'lam. Baik, saya kira cukup ya. Mungkin kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.